Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Warok dalam channel Om Official. Di pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai teori MVC. Mungkin dari rekan-rekan ada yang pernah menggunakan atau pernah melihat, gitu kan, atau baru mendengar, gitu kan. Nah, MVC ini adalah sebuah konsep, sebetulnya konsep dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, MVC ini adalah sebuah teknik pemrograman yang memisahkan business logic di situ, kemudian ada data logic, kemudian ada presentation logic, gitu kan. Business logic yaitu sebuah pola pikir atau alur pikir dari sebuah program. Kemudian data logic yaitu sebuah penyimpanan data. Dalamnya sudah pasti ada manipulation database, gitu kan. Kemudian presentation logic. Nah, ini merupakan sebuah antarmuka aplikasi, gitu kan. Nah, dari sini bisa kita lihat business logic adalah sebuah model, business logic adalah sebuah controller, data logic sebuah model, dan presentation logic adalah sebuah views, gitu kan. Atau secara sederhana adalah memisahkan antara desain, data, dan proses. Nah, ini secara gampangnya. Nah, model yaitu bagian yang mengelola dan berhubungan langsung dengan database, gitu kan. Nah, view bagian yang akan menyajikan tampilan informasi kepada pengguna atau antarmuka. Controller yaitu bagian yang menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Nah, di sini ada arsitektur MVC. Di sini sudah pasti ada model, ada view, control. Nah, dari masing-masing arsitektur ini, gitu kan. Yang pertama ada model, yaitu untuk mengenkapsulasi status dari aplikasi yang dibuat. Enkapsulasi itu, gitu kan, bisa dikatakan dengan access modifier, gitu kan. Seperti yang sebelumnya pernah kita bahas ya, di dasar-dasar pemrograman berorientasi objek, gitu kan. Nah, kemudian si model ini juga menanggapi pertanyaan dari view, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada expose application functionality, yaitu untuk mengekspos semua fungsionalitas dari aplikasi yang dibuat. Kemudian ada notifiers, views of change, yaitu memberitahu, gitu kan, tampilan sebuah perubahan, gitu kan. Nah, setelah model kita ke view. Nah, view ini, gitu kan, yaitu membuat model view, gitu kan, yang nantinya akan disampaikan ke model. Kemudian ada request update from model, yaitu meminta pembaruan dari model, gitu kan, dalam bentuk notifikasi. Nah, kemudian send user gesture to controller, yaitu mengirimkan gerakan pengguna ke pengontrol. Kemudian ada allow control to select view, yaitu mengizinkan pengontrol untuk memilih tampilan. Kita nanti ke sini ya. Kemudian controller. Nah, di sini mendefinisikan sebuah perilaku aplikasi, gitu kan. Jadi perilaku aplikasi atau behavior itu adanya di controller. Nah, kemudian map user action to model update, yaitu melakukan mapping atau memetakan action pengguna untuk memperbaharui sebuah model. Nah, kemudian ada select view for response, yaitu memilih tampilan untuk sebuah tanggapan yang diterima dari view. Kemudian ada one for each functionality, yaitu satu untuk sebuah fungsi. Artinya
fungsi ini harus terpisah satu-satu gitu kan. Nah, ini penjelasan lebih rincinya. Bagian view akan merequest informasi untuk bisa ditampilkan kepada pengguna. Nah, request data tersebut kemudian diambil oleh controller dan diserahkan ke bagian model untuk diproses. Nah, model akan mengolah dan mencari data informasi tersebut di dalam database. Nah, model memberikan kembali pada controller untuk ditampilkan hasilnya di view. Nah, controller itu mengambil hasil olahan yang dilakukan di bagian model dan menatanya di bagian view. Sampai sini cukup jelas ya konsep MVC ini. Nah, komponen MVC yaitu ada model, ada view, dan ada controller. Nah, ini lebih spesifiknya lagi gitu kan. Nah, model itu berhubungan dengan data dan interaksi ke tag database atau ke tag base, database atau web service. Nah, di dalamnya berisi model yang berisi kelas, kemudian di dalam kelas ada fungsi gitu kan. Nah, untuk mengambil, melakukan update dan menghapus data web. Atau fungsi data manipulation ada di sini. View. Nah, itu pasti berhubungan dengan end user gitu kan. Dengan interface. Nah, bisa berupa halaman web, kemudian ada RSS, JavaScript, dan yang lainnya. Nah, kita harus menghindari adanya logika atau pemrosesan data di view. Nah, bisa saja kita menanamkan menanamkan coding selain selain HTML gitu kan atau CSS dan lain-lain. Kita juga sebenarnya bisa menanamkan coding untuk menampilkan data, untuk mengupdate data bisa ditaruh di view gitu kan. Cuman ya tidak disarankan. Kita harus menghindari itu karena kita sudah menggunakan konsep MVC gitu kan. Nah, view bisa dikatakan sebagai halaman yang dibuat dengan HTML dan bantuan CSS atau JavaScript. Jadi view itu murni gitu kan, murni tampilan, tidak ada pemrosesan data di situ. Controller itu bertindak sebagai penghubung antara data dan view. Nah, dalam controller inilah terdapat kelas-kelas yang dan fungsi-fungsi yang dapat memproses permintaan dari view ke dalam struktur data di dalam model. Tugasnya adalah menyediakan berbagai variabel yang akan ditampilkan di view, memanggil model untuk melakukan akses ke basis data, menyediakan penanganan kesalahan, mengerjakan proses logik dari aplikasi yang melakukan validasi atau cek terhadap inputan. Nah, apa sih perbedaan MVC dengan PHP biasa gitu kan? Atau native ya? Nah, dalam PHP biasa, browser akan meload semua library dan fungsi yang dibutuhkan, kemudian diproses di PHP dan selanjutnya digabung di HTML. Nah, MVC, browser berinteraksi dengan controller, gitu kan. Kalau PHP biasa itu, browser meload semua library dan fungsi, gitu kan. Kalau MVC enggak, gitu. MVC browser hanya berinteraksi dengan controller. Nah, controller ini yang menerima dan membalas request dari browser. Jika membutuhkan data, maka akan diambil dari model. Dan UI akan meminta ke view. Gitu kan. Jadi cukup cukup terstruktur gitu kan MVC ini. Tuh kan. Nah, ini MVC, nah ini PHP biasa. PHP biasa, di sini ada PHP logic, ada function, ada class, query, data access, gitu kan. Dia ditampilkan dalam HTML. Nah, kalau MVC harus ada model, ada view, dan ada controller. Oke. Nah, kenapa kita menggunakan MVC? Nah, ini cocok untuk pengembangan perangkat lunak skala besar karena memiliki konsep yang baik, gitu kan. Lebih efisien, mudah dalam maintenance dan testing. Nah, jika kita membangun sebuah aplikasi yang besar, itu kan tidak
tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang, gitu kan. Nah, pasti membutuhkan banyak programmer. Nah, biar terarah gitu kan, biar mudah, itu dianjurkan menggunakan MVC. Karena sudah jelas gitu kan, di mana view-nya, di mana apa namanya pengolahan database-nya gitu kan, di mana function-nya, semua tahu. Tapi kalau PHP biasa gitu kan, itu masing-masing programmer itu punya persepsi masing-masing gitu kan, punya persepsi sendiri-sendiri gitu kan. Artinya jadi tidak teratur gitu kan. Misalkan untuk menampilkan halaman login si programmer A di file anu di folder apa gitu kan. Dan programmer B itu beda lagi nyimpennya gitu kan. Nah, itu sangat baik menggunakan konsep MVC. Kemudian mudah dalam maintenance gitu kan. Ya pasti mudah karena apa namanya sudah terstruktur dan terkonsep. Nah, penggunaan MVC ini gitu kan biasanya diterapkan dalam framework PHP seperti kode igniter, ada Laravel, ada Zen, ada Kick PHP, ada Symfony, dan ada framework, dan masih ada yang lainnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan. Nah, untuk struktur apa namanya foldernya atau direktorinya seperti ini. Di sini ada folder MVC itu kan. Kemudian di dalamnya ada apa namanya ada folder apps atau application, kemudian ada public. Nah, ini sederhananya ya, nanti kalau udah ke framework nanti lebih detail lagi. Nah, app ini gitu kan, itu berisi tentang file dan folder inti dari aplikasi yang kita buat. Di sini ada controller, nantinya dalamnya ada file-file kelas-kelas yang berisi controller. Kemudian core, nah di sini ada inti aplikasi, kemudian ada model. Nah, model di sini nanti berisi file-file yang digunakan sebagai model. View, nah view ini nanti berisi tentang HTML ya, HTML atau yang menyajikan sebuah antarmuka. Public, nah public ini biasanya berisi coding CSS, ada image nanti yang kita buat sebagai direktori penyimpanan gambar atau yang lainnya, kemudian ada JavaScript, gitu kan. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan? Oke, nah kalau di framework gitu kan, di sini ada kode igniter ya, contohnya di sini ada application, ada sistem, ada user guide. Nah, ini lebih lengkap gitu kan. Nah, di sini contohnya application yaitu sama seperti tadi, ada model, ada view, control, dan ada config. Nah, config ini digunakan untuk mengkonfigurasi seperti apa namanya koneksi ke database gitu kan. Di dalamnya sudah ada file gitu kan. Nanti kita tinggal sesuaikan dengan nama database yang kita punya. Kemudian sistem yaitu core system dari core system dari kode igniter. Kemudian user guide ini dokumentasi gitu kan, dokumentasi dari kode igniter yang kita gunakan gitu kan. Nah, di sini ada penjelasan detailnya. Aplikasi berisi semua kode aplikasi dalamnya. Di dalam direktori inilah kita akan menulis semua kode aplikasi, yaitu ada view, model, control, dan config. Sistem berisi kode inti dari kode igniter, gitu kan. Kalau yang kita buat tadi core, foldernya core. Nah, ini. Kemudian test berisi kode untuk melakukan testing, gitu kan. Nanti kita bahas detailnya di sesi framework. User guide itu berisi dokumentasi kode igniter. Nah, ini bawaan dari kode igniternya. Misalnya dalamnya ada user guide, cara cara mengirimkan email gitu kan, atau cara memanggil database. Nah, di sini ada lengkap.
Nanti banyak sekali, ada komposer, ada apa namanya, ada library gitu kan. Nanti kita belum ke sana karena terlalu jauh ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan. Nah, kalau yang Pak, mau nanya, tapi nggak berhubungan sama materi, nggak apa-apa, sama silakan, tugas berhubungannya, Pak. silakan. Jadi gini, Pak, waktu Pak, apa namanya, kan untuk tugas presentasi itu loh, Pak, yang video. Mm-mm. Nah, itu tuh untuk kelas malam aja atau kelas pagi malam ya, Pak? Saya sih maunya kelas pagi malam ya. Kata Pak Evi gimana kemarin? Soalnya waktu pas